kita punya angan-angan dan cita-cita sih. Dalam 4-5 tahun ke depan, kedua vertikal ini akan represent 30% sampai 33% dari bisnis Era Jaya, which is sepertiga dari bisnis Era Jaya. Dalam kurun waktu 5 tahun, kita tutup buku 2025 kemarin, overall revenue Era Jaya kita tutup di angka 76,6 triliun. 12%-nya itu sudah dikontribusi oleh bisnis lifestyle dan food and nourishment kita. Halo Sobat Samuel, balik lagi di segmen eksklusif kita, yaitu Vantage Point by Samuel Sekuritas Indonesia. Di mana kita akan melihat langsung sebuah sisi perusahaan dari sudut pandang yang lebih strategis dan menyeluruh, supaya Sobat Samuel bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan investasi. Nah, untuk episode kali ini, kita akan mengangkat topik dari handset ke raksasa retail gaya hidup. Tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Bapak Patrick Adiatmadja, selaku Direktur dari PT Era Jaya Swasembada Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan kode saham Era. Halo Pak Patrick, selamat datang di podcast Samuel. Selamat siang, terima kasih John. Selamat siang juga Sobat Samuel. Oke, selamat siang Pak Patrick. Mungkin kita kan kalau kenal Era itu sebagai perusahaan yang identiknya itu jualannya handset ya Pak, atau handphone mungkin lebih dikenalnya oleh masyarakat secara umum ya Pak. Tapi kita hari ini pengen lebih kenal lebih dalam lah dengan perusahaan Era ini ya Pak. Boleh. Mungkin kalau boleh Pak, bisa diceritakan Pak rencana perkembangan company itu beyond handset business itu seperti apa sih Pak maksudnya? Terima kasih John. Sekali lagi Sobat Samuel, izin untuk sharing Era Jaya. Jadi Era Jaya itu mulai berdiri 30 tahun yang lalu. Jadi tahun ini kita akan merayakan anniversary ke-30. Dimulai dari toko sederhana jual handset. Dibarengi juga dengan pengembangan distribusi handset ke retailer-retailer lain seperti toko-toko yang ada di ITC, di Roximas dan seterusnya. Sejalan dengan berkembangnya waktu, justru lebih besar di distribusi handphone dan aksesoris, ekosistemnya handphone. Dan melewati beberapa zaman, Nokia, Motorola, BlackBerry dan seterusnya, sampai sekarang ke iPhone. Di tahun 2011-2012 ketika kita go public, sebagian besar dari revenue Era Jaya masih dari bisnis distribusi handphone. Di pertengahan 2000-an itu, 2010-an itu, 2014-15, company memutuskan untuk diversifikasi ke retail handset. Jadi mulai membangun toko-toko, ada Eraphone yang merupakan multi-brand handphone retailer kami, ada iBox ya, dan beberapa merek-merek handset lain yang ada monobrandnya juga. Kemudian sejalan dengan berkembangnya waktu di 2020-2021 kita diversifikasi keluar dari core business handset kita. Kita masuk ke lifestyle business dan juga food and nourishment business yang nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut di sana. Oke. Mungkin kalau boleh tahu nih Pak, kan sejak 2021 tadi dari Era Jaya sendiri kan mulai diversifikasi ke beberapa lifestyle bisnis lainnya ya Pak. Mungkin kalau boleh tahu dari segi kontribusi saat ini seperti apa sih Pak untuk other bisnis ini? Jadi ketika mulai 5 tahun yang lalu tentunya masih boleh bilang hampir nggak ada lah ya. Dalam kurun waktu 5 tahun kita tutup buku 2025 kemarin, overall revenue Era Jaya kita tutup di angka 76,6 triliun. 12%-nya itu sudah dikontribusi oleh bisnis lifestyle dan food and nourishment kita. Oke. Di mana perkembangannya cukup signifikan Pak kalau kita dalam 5 tahun. Iya. Mungkin kalau boleh tahu bagaimana ya Pak company kok bisa diversifikasi ke why lifestyle, reasons-nya kenapa, dan mungkin strategi behind itu bagaimana company bisa membuat
segmen-segmen ini bertumbuh secara sangat positif ya di Ya. 5 tahun terakhir ini, Pak. Ya. Ini jawabannya panjang, saya coba penggal-penggal sedikit-sedikit ya. Jadi ketika kita mulai menguasai retail market di handset, dan handset yang Era Jaya represent mostly are middle upper segment of the market, ya. Mulai dari Apple iPhone, Samsung, even Oppo dan Xiaomi juga yang segmen yang cukup menengah atas ya. Sehingga consumer behavior di kelas menengah atas ini kita lumayan mengerti secara dalam. Dan ketika kita memutuskan untuk expand bisnis, di mana handset itu sudah merupakan bagian dari lifestyle, yang kita kejar tentunya lifestyle-nya itu, nomor satu. Nomor dua, kita juga mulai membangun customer database kan. Jadi kita punya customer database yang kita bisa track dan kita bisa gali sebenarnya lebih dalam mengenai buying behavior dan seterusnya. Sehingga itulah yang mendasari kita masuk ke segmen yang active lifestyle dan food and nourishment. Last but not the least, di lifestyle dan di food and nourishment juga mempersembahkan margin yang lebih baik dibandingin handset yang memang sudah quite crowded market ya. Mungkin dari perang itu kan tadi Era Jaya menghindari dampaknya itu dengan cara front loading the inventories tadi ya Pak ya. Tapi kalau dari segi profitability gitu, mungkin dari freight cost juga kan kemungkinan ada kenaikan gitu ya Pak. Nah itu dari Era Jaya sendiri ngeliatnya gimana ya? Apakah mungkin dari brand principles, dari berapa brand-brand besar ini udah mulai naikin harga atau bagaimana Pak? Kita front load bukan karena karena kita foresee there will be a war. Kita memang melihat bahwa for example di bulan Februari kemarin ada seasonality, in fact dari early February sampai early March ya, ada Chinese New Year, ada segala macam, dan itu kan seasonality yang memang kita harus siapin barang lah ya. So we were just lucky, if you will. Namun memang akan ada kenaikan harga atau perlahan-lahan sudah mulai merangkak naik. Tentunya kita berupaya untuk terus menjaga tingkat profitabilitas dari Era Jaya, at least at the margin side. Dan kita juga banyak berbicara dengan prinsipal-prinsipal kita, how can we shoulder this together gitu. Kita nggak bisa 100% semua pass on ke konsumen, definitely nggak. Apalagi dengan daya beli yang boleh bilang challenging ya, not only because of war tapi juga because of the macroeconomy backdrop di Indonesia juga tidak sebaik yang kita harapkan lah. Oke. Mungkin kalau dari company sendiri Pak saat ini ngelihatnya di on the ground itu purchasing power dari masyarakat di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Ada impact definitely ya. Kesulitan ekonomi, makroekonomi yang terjadi, perang terutama, kalau kita lihat juga consumer confidence sempat naik di akhir tahun lalu mendekati Lebaran, habis itu mulai melemah lagi. Itu sangat berpengaruh terhadap mood belanja orang, sebenarnya itu. Jadi mood belanja, consumer confidence dipengaruhi oleh ya memang kemampuan daya beli dan juga mood belanja itu sendiri. Namun kalau kita lihat pengalaman Era Jaya, consumer base kita, consumer behavior kita yang kita serve selama 30 tahun, again kita beruntung mereka ini ada di segmen menengah atas yang less volatile dibandingkan pasar yang menengah bawah, terutama yang bawah. Jadi biasanya kalau kondisi seperti ini yang menciut itu kelas menengah. Mereka bahkan boleh dibilang turun kelas menjadi kelas menengah bawah. Yang kelas bawah banget it's wiped out basically. Ini yang mungkin nanti ditunjang oleh bansos pemerintah apa segala macam supaya bisa menjalani hidup seperti biasa ya. Otherwise it will be very difficult.
I see. Nah, kalau kita naik lagi ke atas, kebetulan yang di pasar yang kita serve is menengah atas, so it is thank godfully is less volatile. I see. So dari your point of view, dikarenakan tadi lebih ke menengah ke atas ya targetnya, about the passing on the price itu harusnya tidak ada problem saya di sana Pak, for the volume side. Iya, I think the market also acknowledge kalau memang akan ada kenaikan harga. Cuman at issue is berapa naik? 5%, 10%, 50%. Ya tentunya kita harus sadar diri, dan makanya tadi kita bilang kita banyak bicara dengan vendor, dengan principals, and on how to take this together as a team gitu. Dan kita juga bersyukur prinsipal-prinsipal kita juga, ya mereka juga bisa baca peta geopolitical global, jadi mereka mengerti lah situasi. I see. Oke Pak, mungkin tadi kita udah touching on how the companies will navigate about the potentially increasing price ya. Tapi kita mau tahu juga sih Pak, sebenarnya memang kan tahun ini kita bisa ngomong ini one off lah, kejadian perang tidak ada yang mempredik gitu. Pasti tidak ada yang bisa memprediksi kejadian ini atau sampai kapan perang terjadi. Iya, persis setuju. Cuman kita mungkin pengen tahu sih Pak, kalau untuk industri handset itu ya Pak, untuk di beberapa tahun ke depan gitu, sebenarnya prospek industri handset di Indonesia itu seperti apa sih? Oke. Indonesia itu kan beruntung dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar ya. Sehingga pasarnya besar. Yang kedua, handset itu sudah merupakan sudah menjadi basic needs. Orang berkomunikasi, orang sering berinteraksi dengan screen-nya, terutama smartphone. Jadi pasar smartphone ini akan terus berkembang. Even yang sudah punya pun akan beli yang lebih baru ketika merasa either spesifikasinya udah ketinggalan atau model yang ketinggalannya. Jadi lifestyle again. Makanya kita ada di sini karena it's because of lifestyle. Sehingga ini akan masih terus bertumbuh ke depannya. Oke. Mungkin kalau kita lihat berarti untuk industri handset ini masih akan cukup terus berkembang. Melihat ini menjadi lifestyle gaya hidup bagi masyarakat Indonesia di kemudian hari ya Pak. Atau mungkin dari saat ini dari juga saat ini sudah. Oke, mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol tadi kan Pak Patrick juga ada menyebutkan ada other business-nya nih Pak yang 12% ya, yang perkembangannya quite significant Pak. Mungkin kita tuh pengen ngobrol-ngobrol juga untuk dari other business-nya ini tuh selain active lifestyle dan juga mungkin tadi ada F&B juga ya. Mungkin bisa lebih di-elaborate nggak sih Pak? Mungkin kita bisa tahu untuk dari growth engine other business-nya ini yang sekarang lagi quite significant growth-nya itu yang mana ya Pak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Jadi Sobat Samuel, mungkin saya step back sedikit. Jadi kan Era Jaya itu terdiri dari 3 vertikal. One is we call it Era Jaya Digital. Ini yang menangani handset dan ekosistem handset. Vertikal yang kedua adalah Era Active Lifestyle. Yang in it by itself is a publicly listed company. Jadi tickernya ERAL. Yang ketiga yang paling kecil is Era Jaya Food and Nourishment Business. Ketiga ini yang menjadi pilar dari Era Jaya secara keseluruhan. Ketiganya ini diikat oleh we call ourselves platform dan fondasi yang kita sebut sebagai Era Space. Di sini kita mengelola customer database, di sini kita mengelola customer relationship management. Kita mengelola 17 juta data customer. Nah, kalau kita lihat tadi yang 2 memang kan baru ya, tapi sudah represent 12% dari Era Jaya. Ini memang merupakan engine of growth kalau kita lihat ke depannya gitu. Kita
punya angan-angan dan cita-cita sih dalam 4-5 tahun ke depan. Kedua vertikal ini akan represent 30% sampai 33% dari bisnis Era Jaya, just sepertiga dari bisnis Era Jaya. While dia growingnya fast, bukan berarti yang kakak paling besar ini stay still gitu. Dia juga masih growing, bisnisnya masih growing. Jadi overall kita masih grow. Era Jaya Active Lifestyle, saya coba bahas sedikit. Kita di Era Jaya Active Lifestyle sendiri punya 3 sub vertical. Kita sebut satu sebagai Smart IoT, yang kedua adalah Active, yang ketiga adalah Lifestyle. Smart IoT produk-produknya kalau saya boleh sebutkan di sini ada Garmin, DJI, ada Shocks, lifestyle accessories ya untuk handphone, seperti orang yang jogging, headsetnya dan seterusnya. Kalau DJI dan Garmin tentunya semua tahu. Kita juga mengelola our own multi-brand retail shop di sini, namanya Urban Republic, ya. Di mana kita di situ menjadi retailers dari merek-merek lain juga, ya, termasuk ada PlayStation, ada speaker JBL dan seterusnya. Kemudian di Active sendiri kita ada ASICS, Under Armour, kita juga pegang Anta, ada Wilson di dalamnya situ, sehingga itu merupakan sub-pillar aktif. Kalau di sub-pillar lifestyle kita ada JD Sports, ya, kita ada Xpeng yang gambarnya sobat Samuel bisa lihat di belakang ini, dan juga ada kita baru buka toko di Mall Kelapa Gading, Gentlewoman, fashion brand dari Thailand yang lumayan populer lah. Banyak, bahkan kalau sebelum buka di sini banyak just tipper dari Bangkok ke Indonesia. Sekarang udah ada di Mall Kelapa Gading. Mungkin teman-teman yang di Jakarta bisa langsung sana. Teman-teman di daerah ya, masih bisa just tipnya lebih murah karena dari Jakarta. Ya. Ini kita berikhtiar untuk dalam beberapa tahun ke depan masih akan menambah brand-brand yang yang relevan dengan konsumen kita. Kayak tahun ini kita mencanangkan menambah 5 brand baru gitu, dan ini merupakan pilar yang kedua. Pilar yang ketiga yang adik yang paling kecil kita sebut sebagai Era Food and Nourishment Business. Di sini kita ada Baca Coffee, kita ada Paris Baguette, kita ada Wetzel Pretzel, kita ada Grand Lucky, premium supermarket yang sudah keluar dari Jakarta sampai ke Bali juga sekarang sudah ada. Jadi ini merupakan bagian dari, dan dalam beberapa bulan ke depan juga kita akan announce tambahan 2 brand di Era Food and Nourishment. Kita sudah sign agreement dengan prinsipalnya, namun kita belum bisa share gitu. Mungkin pada saatnya sobat Samuel bisa mengetahuinya juga. Oh ya, saya lupa satu lagi, ada juga Caji. Itu juga Caji. di bagian dari food and nourishment business ya. Kalau untuk Caji sendiri kayaknya kan lagi hype banget ya, Pak. Ada ini nggak Pak rencana untuk saat ini misalnya masih di Pulau Jawa gitu. Nanti mungkin akan dibuka keluar Jawa atau seperti apa ya Pak? Strategi pengembangannya. Jadi memang hari ini tuh Caji udah ada, rasa saya udah hampir 70 outlet ya. Karena ini nambahnya cepat banget sih. Jadi kadang-kadang lost track juga gitu. Dan beberapa outlet kita sudah mulai buka di Bali. Ya, jadi memang ketika Jabodetabek ini udah mulai padat ya kita harus go outside ya. I see. Berarti it seems the food and nourishment business itu masih quite well received ya di Indonesia sendiri. Masih. Business. I see. Sebenarnya yang paling membuat saya tertarik atau sobat-sobat Samuel juga mungkin pengen dengar ya Pak, terkait dari Xiaopeng ya Pak atau Xpeng ya. Kan kalau tadi kita ngomongin kebanyakan dari basis Era itu
verticalsnya kan related to lifestyle yang kita temui sehari-hari. Iya. Tapi tiba-tiba Era juga entering the EV markets ya. Mungkin kalau boleh tahu nih Pak, why you guys choose to enter the EV market, dan juga strategi ke depan untuk company bisa mengembangkan mungkin untuk Xiaopeng ini seperti apa sih untuk bersaing dengan kompetitor yang ada. Dan kan considering juga mungkin EV di Indo juga udah mulai banyak nih Pak yang masuk gitu. Oh, thank you. Jadi ketika kita bicara lifestyle, EV itu juga merupakan bagian dari lifestyle. Ketika kita baru mikir mewacanai kita EV itu, banyak pembicaraan mengenai sadar lingkungan, being green, and EV is one of the sarana untuk bisa berkontribusi lah. Sehingga itu memang ada di pembicaraan di level board juga ya. Is EV a good business to enter? Terutama karena dia lifestyle. Nah, ketika kita bicara lifestyle, tentunya kita tidak memilih merek yang mulai dari yang harga 150 juta sampai yang 1,5 miliar gitu. Sangat-sangat luas ya. Then you become a real automotive company. Dalam perjalanan itu kita ketemu beberapa brand. Kita juga bicara banyak dengan mereka, kita melihat visi mereka, mereka juga melihat visi kita karena mereka juga kebetulan mau masuk Indonesia. Salah satu yang bikin kita sangat impress dengan XPeng adalah bahwa mereka sebenarnya adalah perusahaan teknologi yang kebetulan membuat mobil. Tapi selain dari EV car, mereka juga memiliki humanoid, which is the robotic. Mereka juga punya flying car. Ya, jadi memang dan mereka tahun 2025 kemarin launching AI chip untuk otomotif yang dibuat oleh mereka sendiri. Jadi cita-cita mereka adalah mengganti chip-chip yang mereka sekarang beli dari luar dengan chipset sendiri. Bahkan mensuplai AI chipnya ini untuk automotive company yang lain. Sehingga they are a technology company first. Nah, mereka ngeliat kita juga, wih, kalian ini juga perusahaan teknologi ya, lifestyle lagi kan, jadi cocok gitu ya. Nah, saya kebetulan tahun lalu sudah pernah datang ke pabrik XPeng, dan itu it was a jaw-dropping experience. Jadi kalau orang pernah ngomong dark factory, ya itu dia. Saya pernah udah datang ke salah satu dark factory. Almost nobody is in the production floor. Everything is done by robot. Nah, jadi kalau kita ngomong production precision, ya udah pasti presisi lah. Pakai robot, beda sama tangan orang gitu. Sehingga it's truly impressive gitu. Nah, kita berembuk akhirnya membawa XPeng kemari, dan kita juga bilang sama mereka ada prasyarat dari pemerintah untuk assemble di Indonesia. So since day one kita sudah mencanangkan XPeng ini akan di assemble di Indonesia. Makanya kita bisa dengan cepat meraih kandungan lokal 40%, TKDN 40%, sehingga kita bisa enjoy government tax incentive ketika kita sudah assemble dan TKDN. Ya. Dengan demikian harga yang kita introduce ke pasar hingga hari ini hampir tidak ada kenaikan sama sekali. Karena memang kita sudah perhitungkan, kita kan import beberapa ratus mobil secara CBU, tapi begitu production assembly plan kita siap, kita akan langsung switch ke CKD sehingga harganya bisa stabil. Nah, proyek ini merupakan proyek yang cukup ambisius, terus terang. Jadi Indonesia adalah merupakan negara pertama di luar Cina di mana Xiaopeng melakukan assembly. So this is the first manufacturing atau assembly country outside China.
Sehingga ya kita belajar bersama, kita tumbuh bersama, dan kita bekerja sama dengan third party manufacturing di Indonesia. I see. Any targets Pak mungkin di jangka menengah 3 sampai 5 tahun gitu Pak? On Kalau the untuk on the volume, ya. untuk volume. Kita launching tuh bulan Juni tahun lalu, Tahun lalu. commercially ya. Kemudian kita mulai pertama deliver bulan September Oktober. By December, we have delivered close to 900 units. I see. Dan SPK yang di tangan by end of 2025 itu was close to 2,000. Jadi kita punya backlog tuh udah 1,000. Oh. Baik. Entering 2026 kita punya backlog 1,000. By March kemarin saya lihat angka-angkanya. I think we have in total we have collected sejak mulai terima SPK sampai end of March itu hampir 2.600 ya. Jadi nambah lagi 600, hampir 600. Yang di deliver juga segitu, sehingga backlognya masih 1,000 nih gitu ya. Although jaraknya masih bisa kita perpendek lah. Sekarang kalau kalau pesen model dan warna interior yang populer mungkin masih di level 2-3 bulan inden. Kalau yang kebetulan stoknya ada atau yang sedang dalam produksi mungkin bisa 1 bulan, 1 bulan setengah udah bisa. So we're very happy, we're very kita bisa melihat bahwa model atau merek Xpeng ini akan menjadi salah satu andalan untuk premium segment di Indonesia. Masih sangat well received ya, berarti bisa Sangat dibilang well received, ya, backlog sangat sampai 1.000 unit lebih sampai hingga saat ini ya. Yeah. Despite awal launching mungkin belum nyampe setahun nih kalau kita ngomongin ya untuk Xiaopeng di Indonesia ya. Oke. Thank you Pak untuk penjelasannya. Mungkin kita juga pengen tahu nih Pak, untuk di first quarter sendiri Pak, di momen lebaran kemarin ini itu bisnis update dari Era itu seperti apa sih Pak? Oke. Jadi tentunya March number belum rilis ya. Dan kita biasa rilisnya on a quarterly basis, but I think we can share with sobat Samuel the tone aja gitu ya. The first 2 months of the year itu cukup strong. Namun ada caveatnya sih. Kalau dibandingkan dengan the first 2 months di tahun 2025, mungkin sobat Samuel masih ingat ketika itu nggak ada produk iPhone 16. Karena masih delay kan. Baru bulan April mereka launch, sehingga kalau ngelihatnya year on year 2 bulan, sebenarnya we started off from a low base. However, di 2 bulan pertama 2026 ini memang demand dari iPhone 17 masih strong. Even Apple globally mengakui bahwa demand iPhone 17 is strong. Dan itu ya kita ikut enjoy lah the benefit of that, sehingga lumayan strong. Di tengah-tengah kondisi makroekonomi dan geopolitical, sehingga kita puji Tuhan aja lah masih bisa hasilnya masih bagus. Itu tentunya diperkuat dengan seasonality ya, ada Chinese New Year, ada Lebaran dan seterusnya, sehingga itu sangat amat membantu gitu. Bulan Maret belum keluar hasilnya, ya mungkin overall sih kita masih cukup optimis lah. Pertanyaannya kan how long are you optimis? Ya honestly speaking, kalau backdropnya dari perang Iran berkepanjangan, tentunya akan ada impact, negative impact. Kita semua berharap ini tidak terjadi, karena bukan cuman kami, tapi the whole industry, the whole country juga akan negatively impacted by the war. Okay, so it is quite grateful that mungkin the first second month is masih quite robust in terms of the performance wise. Masih. Yeah.
thanks to the successful iPhone 17 sales juga kemarin ya. Dan ini And the Xiaopeng And the juga. Xiaopeng. And the Xiaopeng. And mungkin for the team of 2026 ini, kalau boleh tahu dari Era Jaya Group ini ngelihatnya sepanjang tahun ini akan seperti apa ya Pak? Kalau boleh tahu. ya, it's a very interesting question dan apa namanya menjawabnya ini harus dengan hati-hati dan please take it with a grain of salt juga. Saya cerita ketika kita sedang proses budgeting di akhir 2025 untuk 2026, we were very bullish. We were very bullish dengan iPhone 17, dengan produk-produk line up, dengan brand-brand yang sedang kita negosiasi dan seterusnya. But that lasted only for 2 weeks di bulan Januari. Setelah itu ada beberapa kejadian di pasar yang membuat kita harus merubah ekspektasi. Kita mulai dengan ekspektasi manajemen sendiri ya, sebelum kita share dengan pasar tentunya. Sehingga overall team di 2026 bergeser menjadi bullish, menjadi cautiously growing. Jadi kita masih akan tetap tumbuh, kita masih akan tetap berkembang, kita masih akan tetap negosiasi, mencari dan signing dengan brands yang relevan dengan pasar kami. Namun growingnya akan jauh lebih cautious. Setiap brand yang baru masuk tentunya akan demand untuk buka toko berapa. Karena kita yang tahu pasarnya, kita yang bilang, misalnya ini it's just an example, jangan 10 lah bro, 5 aja dulu, gitu. Nanti kita lihat. Kalau kuartal 4 bagus kita gaspol, seperti itu. That's what we call by cautiously grow. Sehingga kita berikhtiar untuk terus tumbuh, Era Jaya ini terus tumbuh dan stronger than the economic growth, the national economic growth. Jadi kalau saya berprinsip cuma begini, ketika kita growing faster than the market, faster than the economic growth, country economic growth, artinya kita mengambil pangsa pasar orang lain. When we grow slower, that means our market share is being taken by others. Jadi ikhtiar kita akan terus bertumbuh, terus menambah market share. Walaupun cautiously. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak atas penjelasan pada hari ini ya Pak. Dan thank you. Penjelasannya udah sangat detail ya sobat-sobat Samuel ya. Kita tadi udah banyak mendengar ya mengenai bisnis Era dari handset business maupun how they grow beyond the handset business previously ya ke overall active lifestyle business. Mungkin dari Pak Patrick sendiri ada closing remarks Pak? Oke. First and foremost, thank you so much Samuel Sekuritas untuk opportunity ini. Dan sobat-sobat Samuel yang mengikuti podcast ini, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman untuk bisa melihat lebih dalam dan mengenal dan melihat lebih dalam Era Jaya. Kalau yang tadinya tidak kenal, sekarang lebih kenal. Kalau udah kenal, sayangilah Era Jaya dan kita bisa tumbuh berkembang bersama. Terima kasih Pak Patrick atas sharing yang insightful pada hari ini. Nah, bagi Sobat Samuel gimana? Sudah semakin kenalkan dengan Era dan bagaimana prospek bisnis mereka ke depannya? Sebagai pengingat, seluruh pembahasan dalam podcast ini bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan membeli atau menjual efek tertentu. Jadi keputusan investasi tetap perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing ya. Dan jangan lupa terus mempercayakan portofolio investasi Anda bersama Start by Samuel Sekuritas Indonesia yang bisa kalian langsung download di App Store, Google Play, atau juga App Gallery. Saya Jonathan, pamit undur diri dan tetap bijak berinvestasi dan terus update insight Anda di sosial media kami dan jangan lupa untuk follow dan subscribe. Sampai jumpa.